Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah wirid Masjid Nurul Yakin yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam iko awak hadir kembali. Gato-gato apa-apa jamaah mako minggu ko lah 3 kali mendapat kaji. Orang kelaki Jumat khutbah Jumat, Ahad Maulid Nabi, Selasa Buya Taufik. Wirid. Ibu-ibu hari Senin, hari Ahad Maulid Nabi, hari Senin wirid kaum ibu, hari Selasa Buya Taufik lagi. Alah banyak ti ilmu dapat. Panggil je 7 bau. Sakit kaji lah. Nampangnya je 7 bau. Itu tidak mungkin diapokan. Maka semakin banyak awak mendapat ilmu, semakin takut awak kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Kau yang hadir malam kau termasuk orang-orang yang Allah pilih. Allah akan berikan kemudahan hidup, keberkatan rezeki di saat cuaca yang ngerenyai ya. Gerimis. Masih saya yang paling pertama tadi datang. Kabin ke rumah piyon lalu juga kalau datang balik lihat kaunya dah. Kalau datang lalu kau balik kaunya dah. Ditinjau je dulunya. Nya masalah malam hari Ahad petang wadah lu nak datang. Turun ke transit kena. Hari hujan lampu mati. Jadi kau awak datang ni tak burang lah. Itu persoalannya itu. Alhamdulillah malam kau saya tidak menyangka yang hadir sebanyak ini. Itulah banyak nama orang. Salawat dan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaji awak malam kau adalah kepribadian seorang muslim. Kepribadian, kalau buat bahasa sekarang, profil seorang muslim atau muslimah. Kita ambil dari surah Ali Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu. Dan temor Allah Ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Karena di akhirat nanti kamu masuk orang yang rugi. Ya apa Allah Ta'ala membuat pertanyaan yang seperti ini, membuat kalimat seperti ini? Karena agama semenjak dari Nabi Adam
sampai Nabi Muhammad Islam semuanya. Nah, Islam lah semua mentauhidkan Allah. Buka nanti dalam Al-Quran itu beberapa. Ini yang kita baca aja di ayat yang sebelumnya Allah sudah sebutkan. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, kau sesodok kok Islam. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini mencari membuat agama, dia itu bukan agama dari Allah. Karena kalau yang agama dari Allah itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seluruh agama dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Islam, lalu ada yang membuat sekali itu karena kedengkian mereka, karena kekerasan hati mereka. Tidak ada orang. Semuanya adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, Allah tidak menerimanya. Sebab dalam Islam kok Islam itu kan turama artinya. Apa artinya? Apa arti Islam? Orang yang menganut itu Muslim. Islam apa artinya? Hah? Berserah diri, pasrah. Seluruh aturan kok adalah awak ikut, pasrah kita kepada aturan yang telah dibuat oleh Allah. Berkeluarga secara Islam, nikah kan? Baju Bali secara Islam, makan secara Islam, pakaian secara Islam, mantai ekonomi secara Islam. Kalau dia mau awak mengikuinya, aman awak ke apa? Tapi dia nak awak ikut dah, nak awak pilih-pilih. Mana nak sesuai selera, awak buat. Mana nak sesuai selera, dah awak buat. Entah. Orang nampak abang agama kau tiga cendol. Pertama, ketika lahir. Pakai apa, Mak? Ketika lahir diazankan. Sudah itu menikah. Aduh, ijab kabul segala macam. Tiba dia boleh, boleh. Dah bawa ke Islam tak boleh. Lebalian dia je. Dulu awak boleh ke pakai bedang nasi, Mak. Iya ya. Pakai apa nama orang buat? Lulang. Ini apa? Laba ubah. Lope ke Perancis. Ala apa nama? Ala Perancis. Makan sambil toga, makan sambil jalan. Itulah Islam aja cerita orang. Ada contoh orang. Tibo mati secara Islam lah. Bermandin, berkapani, boleh bersalatkan, berkubun sampai ke tanah. Kadang masa capek pula bertahu bayang masa haji mau. Ini selama hidup ini apa yang masa haji tiba mati, bayang masa haji mau. Tak haji bayang masa haji. Nama pun nama aku tu lebih bingung saja. Jumat julang, wiri julang dah pernah datang. Tu apa nama Muslim apa awak nama awak itu? Cuba fikir dulu. Maka kalau awak mengikuti agama Islam keselamat awak. Kenapa pribadi juga Islam tu? Aku mulai masuk oleh. Kau cukup kau tu awak sampaikan 7 ya. Yang pertama, salimun akidah. Akidahnya bersih. Bersih dari syirik. Krosio Di luar putih ke bentuk putih berasa sampai ke dalam, enggak ada campurannya. Ya itu namanya akidahnya yang murni, bersih. Banyak akidah orang yang telah bercampur dengan syirik, menduakan Allah Ta'ala.
inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa syirik itu sangat besar. Kalau kalian melakukan dosa syirik, kata Allah, la yahbatanna amaluka. Allah hapus semua amalmu. Terhapus semuanya. Kau bahaya. Maka akidah kau jangan sampai akidah kita jangan sampai tercampur. Karena dulunya orang dalam 50 tahun 98 dulu dunia akan kiamat nih. Tanggal 9 bulan 9 tahun 99 ayo. Dunia akan kiamat. Supaya jadi kiamat kubur lomang dalam tanah. Apa hubungan lomang dalam tanah? Jadi kiamat siapa? Keha lah tahun bapo ko ha. Waktu itu mak ya, saya masih mengajar. Banyak anak murid kami tidak sekolah rumah. Anak ama atau gang deh pi ni sekolah lain nak. Kok jadi kiamat sesama rumah kita. Coba yang kan itu. Ni sekolah lain ada 40 orang anak kami tidak datang nak. Anak-anak yang luar daerah 40 orang tidak datang nak. Masuk ke guru masuk kiamat. Jangankan kita, Rasulullah saja tidak dikasih tahu oleh Allah kapan terjadinya kiamat. Aku kata jenawak banyak awak pokok. Ya. Di akidah waktu perlu kita jaga baik-baik. Kita tidak ada daya kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, sahihul ibadah. Orang Islam kok ibadahnya benar. Tak secik-cik berbuat aja dah. Ibadah kok harus benar. Jangan sekadar melansin utang. Dalam lansin utang nanalah terus. Kemaya yawana mula. Itu nak masuk orang Islam itu dulu. Ibadah nawak kojong kok harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Lihat mak pernah menengok Rasulullah salat? Tak pernah. Berjumpa saja tidak. Salat siapa ya Bapak Ibu ikuti? Dari para ulama kita. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris daripada para nabi. Kami kalau untuk masuk ulama. Ya, ulama selepel-lepel Ustadz Adi Hidayat lah ya nak. Topel ya sesuatu Quran. Kalau kami kok jauh panjang panggang reapi. Ya. Jadi awak ibadah awak tu nak boleh dibuat-buat dah. Syaratnya ibadah adalah pertama ikhlas. Mak nak dapat mak palo ro kalau ndak ikhlas dah. Pore pejo kok malu ni buat topik, tu nak boleh. Malu lur ni. Nak sampai setanyang dah suruh. Anda kalau dek malu ini nak asal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, ibadahku, matiku untuk Allah, tak ada yang lain. Roh daripada ibadah itu ikhlas itu, Pak. Kalau orang ikhlas itu tanang ada masjid. Orang yang tak ikhlas dalam masjid itu burung dalam sangkar. Ya, gelisah panjang aja, no nyaman. Maka orang beriman dalam masjid itu bagaikan ikan dalam air. Kenapa ikan dalam air ini lego kan? Orang munafik dalam masjid bagaikan burung dalam sangkar. Gelisah aja. Maka kita harus tahu bahwa syarat ibadah itu yang pertama adalah ikhlas.
Itu dia rohnya, nyawanya itu Pak. Yang kedua, ibadah itu harus dilandasi dengan ilmu. Boleh dibuat aja. Ada orang menjamak sholat subuh dengan sholat tahajud. Sapu lo gak membeli kaji kan? Tetapi lu kok salah dong, kaji lu ya topiknya wonya tuh, kacau pemukul. Nah, nampak, ada aja kau jago subur. Ya apa? Nyala jamak tadi waktu tahajud tadinya. Kenapa tuh? Mana ada itu ilmunya itu? Maka sholat itu, ibadah itu harus dilandasi dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti, jangan kamu kerjakan kalau kamu sendiri tidak ada ilmu tentang itu. Maksud saya sendiri menyampaikan ini harus berlandaskan ilmu. Pernah ada ngaji mak. Ndak lihat singgung yang Quran kata juara. Ndak lihat baca yang Quran kata juara. Ya pangkel lo jam ngaji ndak lihat. Dari mana ya Quran ndak baca kata juara. Nah itulah jadi dari mana sumbernya itu? Pecito panjang aja. Ada dasarnya. Ada dasar apa yang kita buat itu dasarnya ada. Tadi kita buat iman tadi kan? Kita dasar. Ibadah tadi kita dasar. Ada dasarnya Pak. Kamu buat saya nggak mau saya kalau nggak ada dasarnya. Kan setiap ngaji saya selalu berpedoman. Ada dasarnya, bisa dari Al-Quran dan hadis, bisa dari perkataan ulama. Kalau ada sesuatu ngarang Aisyah Pak. Aisyah harus ada dasarnya. Nah, jadi pertama apa juga? Syarat ibadah waktu ditemu oleh Ta'ala. Pertama ikhlas. Nah, kedua ilmu. Ikhlas apa dasar Bu ya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lauddin. Ya tidak perintah kecuali hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dasar kan? Ketiga, yang apa tadi? Berilmu. Yang kedua berilmu. Itu ayat yang saya baca tadi. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Namu buera wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Nah itu adoro. Namu kok kena adoro. Wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Itu ada apa? Menorong orang mencari ilmu. Bukan itu, bukan kayak jago adoro. Kalau yang jago itulah Kak sebagai ilmu. Yang ketiga adalah istimrar atau daimun. Salatihim daimun. Apa daimun itu? Terus menerus. Bunyi Batak lu bunyi dia. Terus menerus. Ndak sesekali yang ora tarui. Tolong sabu tahu makan. Setiap hari kok Bapak Ibu sembahyang awak sampai 22 rakaat. Paling ketik lu. Lepas buat 42 nya. Halal. Sampai 22 rakaat. 7 boleh wajib, 2 boleh rawatib, 1 boleh witir tahajud witir, 2 suruh dakwe suruh duha. Sampai puluh 2. Tahu menari. Ada orang yang salatnya seminggu rajin salat, 3 minggu pray. Masuk situ oleh. Masuk oleh. Rasi itu oleh itu. Maka ibadah. Kemudian ibadah kita itu harus mencontoh yang keempat ittiba. Ittiba. Apa itu? Mencontoh, mengikuti seperti apa Rasulullah. Mangkek tangan senapa, ada yang setontang telinga, ada setontang ekor, ada yang tinggi walau mula. Ya, tangan-tangan. Itu ada dasarnya semuanya. Kalau tidak ada dari hadis, sudah ada pendapat para ulama. Nah itu Pak. Jadi kita harus
beribadah itu harus mengikuti ya apa namanya ini pedoman dari Rasulullah.